Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diego Satria Wicaksono, NIM 2018 1051031183. Di sini saya akan menjelaskan perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Definisi perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Apa sih definisi perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi? Yaitu akan saya jelaskan. Yaitu perdagangan internasional merupakan kegiatan menukar barang atau jasa antara individu dengan individu, individu dengan pemerintah, atau antara negara satu dengan negara lainnya di pasar dunia, dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencari keuntungan. Nah, itu untuk mencari keuntungan kita bisa melakukan kegiatan tukar menukar barang atau jasa. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi, merupakan proses perubahan kondisi perekonomian secara bertahap menjadi lebih baik selama periode tertentu, atau juga kenaikan kapasitas produksi suatu negara. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan bentuk keberhasilan pembangunan ekonomi. Selanjutnya adalah faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara tentu berbeda oleh negara. Oleh karena itu, perdagangan internasional sangat diperlukan oleh suatu negara. Yang pertama. Yang kedua adalah perbedaan teknologi. Nah, itu beda sama luar negeri biasanya. Teknologi sebuah negara maju tentu berbeda dengan negara berkembang. Oleh karena itu, negara berkembang biasanya mengimpor barang dari negara maju. Selanjutnya adalah penghematan biaya produksi. Suatu negara biasanya mempromosikan barang hasil produksinya dalam perdagangan internasional, memungkinkan menghemat biaya produksi. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan barang dalam negeri. Nah, ini biasanya tuh untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri itu produk-produk lokal biasanya. Keinginan menjalin hubungan dengan negara lain. Era globalisasi seperti sekarang sangat tidak memungkinkan suatu negara dapat berdiri sendiri. Nah, kita bisa mencari bantuan, ya kayaknya. Istilahnya mencari bantuan pada negara lain biasanya. Selera masyarakat yang tinggi. Nah, biasanya masyarakat lebih menginginkan barang hasil produksi negara lain daripada hasil produksi negara sendiri. Nah, itu biasanya kayak produk-produk lokal tuh biasanya jarang yang suka biasanya. Semua orang tuh, pastinya rata-rata orang tuh biasanya yang dicari tuh produk luar negeri. Kan biasanya produk luar negeri itu biasanya lebih berkualitas, lebih bagus, dan ya harganya lebih mahal. Selanjutnya adalah manfaat perdagangan internasional bagi negara, yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Proses perdagangan internasional, khususnya ekspor, juga membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu, ini sangat bermanfaat bagi negara. Selanjutnya menambah pasar dan keuntungan.
Dengan adanya perdagangan internasional, suatu perusahaan tidak perlu takut jika pada kelebihan produksi karena kita bisa menjualnya di pasar internasional. Yaitu selanjutnya adalah sumber devisa. Selain mendapatkannya dari TKA, devisa juga dapat diperoleh melakukan perdagangan internasional. Karena dengan melakukannya, negara bisa mendapatkan mata uang seperti dolar, euro, yen, dan lain-lain. Selanjutnya adalah meningkatkannya kualitas konsumsi. Perdagangan internasional memungkinkan industri dalam negara untuk meningkatkan kualitas barang untuk bersaing di pasar bebas. Oke, selanjutnya adalah peningkatan teknologi. Negara berkembang teknologi biasanya masih belum semaju negara maju. Oleh karena itu, dengan adanya perdagangan internasional memungkinkan untuk melakukan pelatihan sehingga negara dapat mengejar ketertinggalan teknologi suatu negara. Selanjutnya adalah hambatan perdagangan internasional, yaitu yang pertama perbedaan mata uang, kualitas sumber daya manusia rendah, terjadi perang, munculnya mafia-mafia ekonomi. Yaitu selanjutnya adalah kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama adalah kebijakan kuota. Yang kedua adalah tarif pajak. Yang ketiga adalah politik dumping. Yang keempat adalah larangan ekspor. Yang terakhir adalah larangan impor. Oke, sekian dulu dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.